Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, em, kita perlu meluruskan niat kita ketika kita berzikir. Walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak persoalan yang kita hadapi, karena persoalan yang kita hadapi sesungguhnya hakikatnya itu adalah ujian. Ya, di dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan tabarakalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kemudian liyabluwakum, untuk menguji. Jadi kita hidup itu diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang melakukan amal yang terbaik, gitu. Jadi ujian ini pasti ada, ya, pasti terus menghinggapi kita, gitu kan. Karena memang hakikatnya hidup dunia itu adalah ujian. Nah, kemudian targetnya apa? Targetnya adalah siapakah di antara kita yang melakukan sikap yang terbaik, melakukan tindakan yang terbaik, ahsanu amala, gitu. Nah, memang Allah tidak memerintahkan kita untuk aktsaru amala, untuk tidak memperbanyak amalan, gitu. Tetapi ahsanu amalah, untuk berbuat baik yang sebaik-baiknya. Nah, disinilah teman-teman semuanya, kita perlu meluruskan niat, gitu. Apa yang ahsan dalam amalan kita? Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala, ya. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, ketika kita menyikapi apapun dalam kehidupan kita, pastikan niat kita adalah lillah, karena Allah. Nah, yang kedua, ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ikuti apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah ajarkan, sikap-sikap Rasulullah seperti apa, rasa syukurnya Rasulullah bagaimana, kemudian kesabarannya Rasulullah seperti apa. Nah, kita contoh seperti itu, karena Rasulullah adalah teladan terbaik yang bisa kita contoh. Nah, yang ketiga, selain ikhlas dan juga ittiba' Rasul, agar kemudian amalan kita ini ahsan, maka niat kita, ya, itu adalah niat untuk akhirat, ya. Jadi banyak sekali orang-orang mengajarkan kita sekian ribu amalan, sekian ribu bacaan zikir dan sebagainya, begitu. Nah, tetapi kalau itu hanya untuk mencari rezeki dunia saja, yang tidak ada kaitan dengan akhirat, maka itu sangat disayangkan sekali. Kita insya Allah akan kasihkan di dunia, tetapi wa ma lakum fil akhirati min khalaq, Allah tidak akan memberikan itu nanti di akhirat, gitu. Maka oleh karena itu, luruskan niat kita untuk akhirat, ya. Agar apa? Agar kita juga mendapatkan dua-duanya, gitu. Jadi ibaratnya adalah ketika kita minta gelas, pasti dikasih gelas. Tapi kalau kita mintanya air, pasti dikasih gelas dan juga airnya. Nggak mungkin dikasih air saja, gitu ya. Jadi ketika kita minta dunia, Allah kasih dunia. Tapi ketika kita minta akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Nah, ini dia di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," ya, barang siapa dunia menjadi himmahnya, menjadi tujuan utamanya, gitu kan, farakallahu alaihi amrahu, maka Allah akan porak-porandakan urusan-urusannya. Jadi kalau dunia menjadi target kita, ya cerai-berai masalah kita, gitu kan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan menjadikan kefakiran di depan matanya. Jadi susah sekali jadi orang kaya, susah sekali mengentaskan kemiskinan, gitu ya. Kenapa? Karena targetnya adalah dunia, gitu ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, gitu. Dan dunia tidak akan datang kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkannya saja. Itu hanya sekedarnya saja. Gitu, dunia datang sekedarnya saja, gitu. Nah, tapi berbeda ketika kita meluruskan niat kita karena menuju akhirat, ya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa akhirat menjadi tujuannya, gitu. Jama'allahu amrahu, Allah mengumpulkan seluruh urusannya. Tadi perbedaannya ketika kita niatkan karena dunia saja, Allah akan cerai beraikan. Tapi begitu
tujuannya akhirat, Allah kumpulkan semua, Allah himpunkan, Allah koneksikan seluruhnya, ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Hatinya merasa cukup dengan segala yang Allah berikan, gitu kan. Tidak perlu kita harus menjadi orang yang triliunan, kemudian luar biasa gitu ya. Untuk apa kan itu ya? Nah, cukup kita untuk berbahagia ya. Cukup segala yang kita minta ada gitu kan. Yang kebutuhan dunia juga terpenuhi semuanya begitu ya. Nah, maka Allah akan cukupkan hati kita merasa tenang, merasa bahagia gitu. Kemudian kenapa? Karena di akhirat itu ya, kalau di dunia ini kita berlomba-lomba ingin menjadi orang yang paling kaya gitu, tapi nanti ketika di yaumil hisab kita pengen menjadi orang yang paling miskin. Kenapa? Ternyata setiap harta yang kita kumpulkan itu kan dihisab satu persatu. Makanya jarak antara orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga itu jaraknya itu adalah setengah hari. Dan ketahuilah bahwa kata Rasulullah, setengah hari itu adalah setara dengan 500 tahun. Bisa dibayangkan ya, orang yang tidak punya apa-apa di dunia begitu masuk ke dalam surga itu 500 tahun lebih awal daripada orang yang kaya gitu ya. Nah, jadi Allah akan cukupkan di dalam hatinya, kekayaan di dalam hatinya. Wa atahu dunya wa hiya ragimatun. Nah, tidak sekedar hatinya saja yang merasa cukup, tetapi juga dunia datang kepadanya itu dengan tunduk-tunduk ya. Dunia ingin ngikut gitu. Jadi ketika kita niatkan akhirat, dunia pasti ikut gitu. Zikirlah karena Allah, zikirlah karena Rasulullah, zikirlah karena akhirat ya, maka dunia akan mengikuti kita. Ya. Sebanyak-banyaknya kita berzikir, sebanyak-banyaknya kita bersalawat, niatkanlah untuk akhirat. Ya, insya Allah ya, urusan dunia selesai. Allah akan selesaikan. Innallaha balighu amrih. Allah akan selesaikan urusannya, gitu kan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Seluruhnya ada takarannya, ada ukurannya, dan itu sangat rasional bagi Allah. Ya. Nah, maka fokuskanlah, niatkanlah segala amalan kita bukan sekedar untuk mencari kekayaan ya di dunia gitu kan, amalan dunia sekian-sekian enggak, tapi fokuskan untuk akhirat. Maka insya Allah dunia akhirat akan dalam genggaman kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bantu teman. Terima kasih salam sejahtera. Terima kasih kita bisa. Terima kasih orang baik permudah kami beribadah. Semoga jadi pahala jariah untuk meraih berkah. Amin.